Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sofi Maulida dari kelas PGMI 5E dengan NIM 1262052111070 akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran IPS MI atau SD yang diampu oleh Ibu Maftuca MPDI. Nah, yang pertama yaitu pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran tentu tidak kaku harus menggunakan pendekatan tertentu, tetapi sifatnya lugas dan terencana. Artinya, memilih pendekatan disesuaikan dengan kebutuhan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian macam-macam pendekatan pembelajaran IPS, MI atau SD. Yang pertama yaitu pendekatan lingkungan, yang kedua pendekatan konsep, yang ketiga pendekatan inquiry, yang keempat pendekatan keterampilan proses, yang kelima pendekatan pemecahan masalah, yang keenam pendekatan induktif-deduktif, yang ketujuh pendekatan nilai, yang kedelapan pendekatan komunikatif, yang kesembilan pendekatan kesejarahan, dan yang ke-10 pendekatan tematik. Mari kita bahas satu persatu macam-macam pendekatan pembelajaran IPS, MI atau SD. Yang pertama yaitu pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan adalah suatu pendekatan pembelajaran dengan usaha agar ketertiban peserta didik meningkat melalui pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Pendekatan ini bisa diawali dari lingkungan siswa yang paling dekat, yaitu keluarga, untuk menanamkan nilai moral dan aktivitas kemasyarakatan. Guru perlu mencermati lingkungan sebagai aspek yang berperan dalam membentuk perilaku siswa. Yang kedua yaitu pendekatan konsep. Pendekatan ini menekankan bahwa pemahaman konsep sangat mempengaruhi perilaku siswa. Konsep tentang keadilan, kesejahteraan, demokrasi, kerjasama, tanggung jawab merupakan konsep-konsep yang harus difahami siswa, bukan sekedar diketahui atau dihafalkan. Pemahaman ini akan membimbing siswa untuk bisa menghayati yang pada akhirnya mampu mengamalkan dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga yaitu pendekatan inquiry. Pendekatan ini diawali dengan suatu pertanyaan atau permasalahan yang mengajak siswa untuk ikut berpikir dalam memecahkan permasalahan. Dalam proses inquiry akan tumbuh dan berkembang secara spontan rasa ingin tahu dan berpartisipasi dalam pemecahan masalah melalui tanya jawab yang didesain oleh guru. Dalam kegiatan berinquiry bisa menghasilkan suatu gagasan, ide, solusi, atau menemukan sesuatu yang dicarinya. Yang keempat yaitu pendekatan keterampilan proses. Pendekatan ini bertujuan menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu dilatihkan. Menanamkan perilaku tertentu biasanya perlu dilatih dan dibiasakan sehingga nanti akan muncul perilaku yang diharapkan dalam bermasyarakat. Keterampilan proses bisa dimulai dari mencari informasi sampai nanti bisa menginformasikannya. Sumber-sumber menumbuhkan keterampilan proses dalam pembelajaran IPS antara lain peta, globe, gambar atau foto, grafik, diagram, dan sebagainya. Yang kelima yaitu pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan ini akan mengenalkan siswa pada masalah-masalah dalam kehidupan di masyarakat. Melalui pembelajaran IPS, siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Maka diperlukan pembiasaan atau pelatihan kepada siswa melalui masalah yang nyata. Misalnya mengenalkan pada siswa tentang masalah lingkungan hidup yang tidak bersih, tata tertib di sekolah yang belum dipatuhi. Kemudian siswa mengungkapkan bagaimana respon terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat. Yang keenam yaitu pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan induktif diawali dari mengemukakan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat beserta fakta dan datanya. Guru dapat mengangkat contoh-contoh konkret dan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.
Kemudian ditarik generalisasinya dari fakta dan data tersebut menjadi sebuah konsep. Kemudian pendekatan deduktif diawali dari konsep-konsep yang telah dipahami oleh siswa, kemudian diberikan contoh-contoh fakta dan data pendukungnya di masyarakat. Pendekatan induktif dan deduktif menjadi saling menunjang untuk menanamkan konsep pada siswa. Yang ketujuh yaitu pendekatan nilai. Pendekatan ini dikembangkan untuk menumbuhkan sikap dan toleransi siswa dalam berperilaku di masyarakat, menumbuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab sosial dengan didasari oleh pengetahuan dan keterampilan sosial. Sikap demokratis dan semangat bekerja sama maupun berkompetisi perlu ditumbuhkan sejak dini. Yang kedelapan yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, menekankan pembinaan dan pengembangan kemampuan komunikatif siswa. Pendekatan ini mengutamakan efektivitas komunikasi guru dan siswa. Dalam pendekatan komunikatif diharapkan siswa memiliki komunikasi karakter, yaitu adanya komunikasi antara dua atau lebih individu yang berjalan secara terus-menerus dalam waktu yang panjang, sehingga perilaku muncul sebagai karakter dan terkomunikasikan secara domain. Karakter di sini meliputi perilaku fisik seperti sopan, lembut, tegas, keras, kasar, dan sebagainya. Yang kesembilan yaitu pendekatan kesejarahan. Pendekatan ini mengungkap peristiwa masa lalu yang bisa dijadikan contoh, baik maupun tidak baik bagi siswa, sehingga siswa bisa mengambil makna dan hikmahnya dari peristiwa masa lalu tersebut. Siswa belajar dari nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan ataupun peristiwa-peristiwa lain di masa lalu perlu dikembangkan untuk menjadi contoh pengalaman dan pedoman bagi masa mendatang. Dan yang terakhir yaitu pendekatan tematik. Pendekatan ini dikembangkan untuk memberikan wawasan kepada siswa yang komprehensif terhadap tema yang ditampilkan, misalnya tema lingkungan hidup, hasil pembangunan, demokratisasi, dan bisa dikembangkan pada pemahaman siswa yang lebih komprehensif. Itu tadi penjelasan tentang pendekatan pembelajaran IPS, MI atau SD. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.